Selamat siang, kami dari kelompok 1 kelas Indralaya akan memaparkan video yang berjudul Sintesis Karbohidrat dan Sintesis Lipid. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami yang saya sendiri bernama Rahel Dwi Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Karina Sabrianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Dasar teori. Glukosa merupakan salah satu jenis monosakarida yang dapat diserap oleh usus halus bagian ileum atau usus penyerapan. Glukosa diperoleh dari pencernaan karbohidrat atau dari perubahan monosakarida galaktosa dan fruktosa di dalam hati dan otot. Glukosa ini dibawa oleh sistem peredaran darah menuju sel-sel yang membutuhkan. Lemak adalah sumber utama energi untuk banyak organisme seperti halnya karbohidrat dan nutrisi lainnya. Walaupun struktur molekulnya sangat berbeda, secara mengejutkan katabolisme lemak sama dengan nutrisi lainnya. Dengan kata lain, beraneka ragam molekul dengan berbagai molekul akhirnya memecah menjadi karbon dioksida, CO2, air, dan ATP yang merupakan aliran energi. Semua gerakan tubuh berasal dari glukosa yang diproses menjadi energi oleh sel-sel otot. Dalam kegiatan istirahat, glukosa yang berlebihan akan disimpan di dalam sel otot yang disebut dengan glikogen untuk dipakai ketika tidak ada asupan makanan yang masuk. Sama seperti sel otot, sel-sel di dalam organ hati yang menyimpan glukosa apabila jumlahnya terlalu banyak. Namun, jumlah glukosa yang berlebihan ini akan disimpan dengan bentuk yang berbeda. Organ hati mengubah glukosa yang terlalu banyak tersebut menjadi trigliserida atau biasa dikenal sebagai cadangan lemak tubuh. Prosedur kerja. 1. Carilah dan pahami mengenai materi sintesis karbohidrat dan sintesis lipid. 2. Jelaskan bagaimana proses pencernaan terutama glukosa dan asam lemak. 3. Amatilah dan videokan semenarik mungkin. Proses pencernaan glukosa dan asam lemak. Yang pertama, proses pencernaan karbohidrat. Pada awalnya, zat makanan yang mengandung glukosa, misalnya karbohidrat kompleks seperti nasi, akan memasuki saluran pencernaan dan mengalami pencernaan secara mekanik oleh gigi serta lidah, dan dinding saluran pencernaan kemudian mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim pitialin di mulut, amilase di usus halus bagian duodenum, maltase dan laktase serta sukrase di usus halus bagian jejunum dan akhirnya menjadi monosakarida berupa glukosa. Glukosa akan masuk ke usus penyerapan atau ileum dan kemudian diserap oleh jonjot usus halus dengan mekanisme difusi terfasilitasi oleh protein membran yang berada di villi atau jonjot usus halus. Setelah melewati epitel jonjot usus halus, glukosa akan ditempatkan di kapiler darah sehingga glukosa akan diangkut oleh plasma darah ke seluruh bagian tubuh. Penyerapan karbohidrat. Starch atau pati setelah mengalami proses pencernaan sempurna yang dimulai di lambung akan diserap melalui pump mekanisme yang membutuhkan energi dan perlu bantuan carrier atau transporting agents. Perlu diingat, berbagai jenis gula di dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa. Glukosa ini akan dikirim ke hati melalui pembuluh darah vena porta. Setelah itu akan dikirim ke seluruh jaringan tubuh sesuai kebutuhan. Sebagian glukosa disimpan di otot dan di hati sebagai cadangan yang disebut glikogen. Fruktosa dan galaktosa akan diubah menjadi glukosa terutama di hati dan akan disirkulasikan di dalam darah dalam bentuk glukosa atau gula darah. Kadar gula darah normal berkisar 80-120 mg per 100 ml darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan karbohidrat yaitu hormon insulin akan meningkatkan transfer glukosa ke dalam jaringan sel, berarti mempertinggi oksidasi glukosa di dalam jaringan. Akibatnya akan mempercepat perubahan glukosa menjadi glikogen dalam hati. Proses pencernaan lipid. Proses pencernaan sudah dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut. Saat mengunyah, gigi akan menggiling makanan dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil.
kelenjar pada lidah akan menghasilkan enzim lipase atau enzim yang memecah lemak, di mana enzim tersebut dan air liur akan melumatkan makanan agar lebih mudah ditelan. Makanan yang telah lumat kemudian melewati kerongkongan di mana terdapat gerakan meremas, yaitu otot-otot kerongkongan bergerak terus untuk mendorong makanan sampai masuk ke dalam lambung. Lapisan lambung akan menghasilkan asam dan enzim lipase untuk memecah lemak secara kimiawi. Otot-otot dinding lambung akan bekerja mencampur segala makanan. Perut membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna lemak daripada karbohidrat ataupun protein, sehingga makanan tinggi lemak dapat membuat kita merasa lebih cepat kenyang. Setelah melewati lambung, makanan akan masuk ke dalam usus 12 jari, di mana proses emulsifikasi lemak berlanjut dengan bantuan asam empedu yang dihasilkan oleh kandung empedu. Di saat yang bersamaan, pankreas menghasilkan enzim lipase untuk mengemulsi lemak. Enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas merupakan enzim yang paling efektif untuk mencerna lemak. Pecahan lemak tersebut akan bereaksi dengan garam empedu untuk menghasilkan molekul lemak yang lebih kecil lagi yang disebut misel. Penyerapan lipid. Pada penyerapan lemak dapat diperhatikan tentang keadaan lemak yang tidak dapat larut dalam air. Agar lemak dapat diserap, perlu dilakukan pencernaan dengan bantuan beberapa reaksi C. Jadi, pencernaan lemak dapat dibedakan berdasarkan pada panjangnya rantai C, yaitu yang pertama, asam lemak berantai C pendek akan mudah diserap, biasanya langsung penyerapannya melalui vena porta lalu ke hati. Yang kedua, asam lemak berantai sedang, yakni gliserol dan trigliserida berantai sedang diserap dalam jejunum melalui sistem darah portal, yakni melalui vena portal lalu ke hati. Yang ketiga, asam lemak berantai panjang, yakni monogliserida, digliserida diserap melalui sistem limfatik. Jadi, gliserol yang larut dalam air dapat langsung diserap dan dikhusus melalui vena portal lalu ke hati, sedangkan asam lemak yang tidak larut dalam air akan berikatan dengan khusus asam lemak lepas dengan lambung. Selanjutnya melakukan ikatan kembali dengan gliserida sejumlah kecil protein yang disebut triglyceride yang diserap ke dalam lemak atau sistem dan juga diserahkan ke seluruh cabang glikogen. Glikogen sintesis bereaksi dengan UDP glukosa untuk menghasilkan hanya satu ikatan alpha 1,4 homopolisakarida yang serupa dengan amilosa. Percabangan dari rantai polisakarida disebabkan oleh kerjanya enzim penyebab percabangan glikogen yang bekerja sama dengan glikogen sintetase. Berikut adalah struktur reaksi sintesis karbohidrat. Sintesis lipid. Sintesis lipid adalah bagian penting dari metabolisme sel karena lipid merupakan komponen penting dari membran sel. Yang paling penting dari metabolisme lipid ini adalah sintesis asam lemak karena asam lemak diperlukan dalam trigliserida. Jalur biosintesis lainnya yang penting adalah sintesis kolesterol, sintesis eukosanoid, dan sintesis sphingolipid. Asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbon. Sintesis asam lemak terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap awal, yakni sintesis asetil ACP dan malonil ACP dari asetil KOA. Langkah awal ini melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membentuk sebuah percusor 4 karbon. Berikut struktur reaksi tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua yakni tahap pemanjangan. Produk dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan asil ACP. Asil ACP ini berfungsi sebagai substrat
untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonyl ACP sebagai donor 2 karbon. Berikut struktur reaksi tahap kedua. Kesimpulan 1. Glukosa diperoleh dari pencernaan karbohidrat atau dari perubahan monosakarida galaktosa dan fruktosa di dalam hati dan otot. 2. Proses pencernaan dalam asam lemak sudah dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut. 3. Pada penyerapan lemak dapat diperhatikan tentang keadaan lemak yang tidak dapat larut dalam air. Agar lemak dapat diserap, maka perlu bantuan beberapa reaksi C. 4. Strat atau pati setelah mengalami proses pencernaan sempurna yang dimulai di dalam lambung. 5. Semua gerakan tubuh berasal dari glukosa yang diproses menjadi energi oleh sel-sel otot. 6. Organ hati mengubah glukosa yang terlalu banyak tersebut menjadi trigliserida atau yang biasa dikenal sebagai cadangan lemak tubuh. Sekian video bermuatan